Ada juga orang yang cuman nambahkan ke keranjang itu cuman untuk ngecek ongkos kirim doang. Ada. Nggak ada dompet kayak gitu harganya 1 juta, itu nggak ada. Harga normalnya itu ya 150.000. Tapi kita menuliskannya itu harga normal 1 juta dicoret 150.000. Banyak pedagang atau penjual yang melakukan hal seperti itu. Banyak yang add to chart, banyak yang sudah memasukkan produk kita ke keranjang, banyak yang sudah melihat produk kita, tapi kok nggak ada yang beli ya? Kenapa bisa begitu? Well, apakah kalian adalah penjual online yang sekarang merasakan hal yang sama? Merasakan sudah banyak nih orang yang add to chart, sudah banyak nih orang yang memasukkan produk kita ke keranjang belanja, sudah banyak nih orang yang memview atau melihat produk kita di Shopee, di Tokopedia atau dimanapun ya. Tapi kenapa kok mereka nggak beli? Kenapa mereka nggak beli? Nggak ada satupun yang beli, cuman nambahkan ke keranjang doang. Ini salah satu alasannya. Rata-rata karena mereka itu tidak yakin atau belum yakin untuk membeli produk kamu. Oke, sebagian besar orang membeli produk itu karena mereka itu butuh dan mereka tuh yakin ingin membeli produk itu. Nah, cara untuk meyakinkan mereka itu biasanya adalah dengan mendesak secara tidak langsung. Oke, mendesak secara tidak langsung itu kayak gimana? Jadi kayak gini. Dari sisi psikologi, mereka itu sebenarnya atau calon customer kita yang sudah menambahkan produk ke keranjang belanja dan sudah memview, bahkan sudah tanya ke kita tapi nggak beli, mereka itu juga mencari produk yang serupa di toko-toko lain. Oke, mereka itu akan membandingkan mana yang paling murah, mana yang paling bagus, mana yang paling misalnya bisa membuat dia yakin. Intinya mana yang bisa membuat dia yakin untuk beli. Kalau misalnya kita itu menjawab chatnya atau menjawab pertanyaan mereka itu dengan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang singkat. Misalnya mereka tanya, "Kak, ready?" Kita cuma jawab, "Ya, ready." Udah gitu doang. Itu customer malah nggak akan yakin gitu loh. Kecuali kita produknya murah, itu tadi, murah. Kalau misalnya kita produknya lebih mahal atau produknya kita itu katakanlah istilahnya produk yang baru atau belum ada reviewnya dan sebagainya, kita tuh harus meyakinkan calon customer kita dari chat tadi, dari balas chat tadi. Jadi jangan cuma balas ya ready, enggak, balas aja ready kak, tapi untuk hari ini atau khusus untuk hari ini itu stoknya tinggal sisa 3 atau tinggal sisa 2 kayak gitu. Untuk restock lagi itu nunggu bulan depan atau nunggu 2 bulan lagi kayak gitu. Jadi stoknya kita terbatas, tinggal sisa 2 atau sisa 3 doang. Misalnya, ready kak, ini harga promonya tapi cuman sampai hari ini harga segini, besok harga naik kayak gitu. Besok harganya sudah normal lagi kayak gitu. Jadi biar orang itu terdesak secara tidak langsung untuk segera membeli produk kita. Kalau enggak, mereka akan menyesal karena stoknya terbatas dan promonya cuman hari ini kayak gitu. Itu dari sisi balas chat. Dari sisi harga juga kita harus bisa membuat mereka itu kayak akan sangat diuntungkan kalau mereka beli. Contohnya, kita harus pakai harga coret. Kalau bisa join program gratis ongkir. Kalau bisa tawarkan voucher-voucher dan sebagainya untuk membuat mereka yakin. Meskipun di tempat lain itu ada produk yang harganya murah, tapi mereka itu nggak punya voucher, nggak punya gratis ongkir dan sebagainya, customer pasti akan berpikir 2 kali karena mereka sudah men-view produk kita. Otomatis mereka akan melihat bahwa kita punya voucher. Mereka juga akan melihat harga coret kita. Misalnya harga dari 1 juta kita coret jadi 150.000. Udah, padahal memang harga aslinya 150.000 nggak ada. Misalnya kita jual dompet, katakanlah dompet, nggak ada dompet kayak gitu harganya 1 juta, itu nggak ada. Harga normalnya itu ya 150.000. Tapi kita menuliskannya itu harga normal 1 juta dicoret 150.000. Banyak pedagang atau penjual yang melakukan hal seperti itu. Even penjual-penjual di offline seperti departemen store itu banyak melakukan strategi seperti itu. Tujuannya adalah untuk membuat calon customer kita itu sangat amat diuntungkan, seolah sangat amat diuntungkan saat mereka beli produk dari kita, sehingga mereka yakin
wah kalau misalnya aku beli produk ini aku bakalan untung, karena yaitu tadi dari harga 1 juta jadi 150.000, itu besar banget perbedaannya. Itu dalam alam bawah sadarnya mereka nggak akan sadar, meskipun mereka tahu ya, mereka tahu gak ada nih dompet yang harganya 1 juta, nggak ada, meskipun mereka tahu, tapi dalam alam bawah sadar mereka akan merasa diuntungkan. Jadi itu ada di business psychology. Kalau misalnya kalian belajar bagaimana cara mempengaruhi secara tidak langsung psikologi orang untuk membeli produk kita, kayak itu salah satunya dengan harga coret, kemudian dengan gambarnya itu ambil yang gambar-gambar yang menarik, atau di gambarnya itu kamu kasih review atau testimoni orang-orang yang sudah pernah membeli, itu juga bisa. Di deskripsinya kamu juga jelasin dengan jelas ini kayak gini. Dari semua itu adalah salah satu usaha kita untuk membuat orang yakin untuk membeli produk kita. Kalau misalkan memang mereka itu masih ragu atau masih belum juga membeli produk kita, kalau bisa kita chat mereka, kita mengingatkan bahwa ini diskonnya hanya hari ini, kayak gitu. Atau kita tawarkan produk-produk lainnya yang serupa, yang promo, yang ibaratnya yaitu tadi yang flash sale cuma hari ini doang, kayak gitu. Kita bisa chat mereka kalau misalnya bisa ya kita bisa chat mereka untuk menawarkan produk-produk yang lain, atau mengingatkan bahwa ini promonya cuman hari ini atau sisa stoknya tinggal 3, kayak gitu. Oke. Jadi pahami bahwa alasan mereka itu nggak beli itu sebenarnya karena mereka itu nggak yakin. Calon customer kita itu sudah memview produk kita, sudah tanya, dan sudah add to cart, bahkan sudah nambahkan keranjang. Belum tentu mereka itu akan beli karena mereka itu nggak yakin. Biasanya orang menambahkan ke keranjang itu cuman untuk ini doang, cuman untuk ibaratnya kayak pengingat doang. Nanti aja belinya, tapi sudah add to cart dulu, sudah nambahkan ke keranjang dulu, jadi nanti nyarinya itu mudah, kayak gitu. Dalam pemikiran customer itu seperti itu. Jadi tambahkan ke keranjang itu bukan berarti mereka mau beli. No, ada juga orang yang cuman nambahkan ke keranjang itu cuman untuk ngecek ongkos kirim doang. Ada. Mereka nggak ada niatan untuk beli. Nah, kita sebagai penjual harus bisa membuat mereka itu yakin, biar mereka harus beli sekarang saat itu juga, kayak gitu. Itu tantangannya itu di situ. Oke, meyakinkan pelanggan bukan berarti produk kita jelek, bukan berarti ibaratnya kayak produk kita itu nggak laku atau produk kita itu nggak disukai. No, nggak kayak gitu. Calon pelanggan itu sebagian besar masih tidak yakin untuk segera membeli produk kita. Even mereka itu nggak punya uang ya. Misalnya aku pengen beli ini, sudah add to cart tapi nggak punya uang. Kalau misalnya di Shopee kan ada yang namanya COD. Nah, meskipun mereka nggak punya uang, tapi kalau pengen biasanya mereka langsung beli, kayak gitu. COD kan nggak harus bayar dulu. Itu. Kemudian ada yang kreditnya Shopee itu kan juga ada. Kemudian ada fasilitas cicilan juga, itu juga ada. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali orang. Biasanya yang paling banyak digunakan itu COD kalau misalnya mereka nggak punya uang. Nah, masalahnya itu bukan itu. Masalahnya adalah mereka itu yakin atau enggak, kayak gitu. Jadi sekali lagi kita sebagai penjual harus bisa meyakinkan pembeli untuk membeli produk kita. Bisa jadi dengan chat dia, bisa jadi dengan update gambarnya, kasih hanya sisa stoknya, hanya sisa 3, kemudian diskon hanya hari ini dan sebagainya, kemudian kasih harga coret, kemudian deskripsinya juga kalian harus jelaskan, misalnya ini promo hanya hari ini, kasih desakan dalam tanda kutip, dan kalau bisa berikan benefit-benefit yang bisa kalian berikan. Contohnya misalnya gratis ongkir, join program gratis ongkir, kemudian join atau tambahkan voucher-voucher toko biar mereka tuh semakin yakin kalau misalnya mereka itu ingin beli di kalian, biar terjadi transaksi. Gitu. Memang hal yang susahnya itu di conversion, teman-teman, mengubah mereka itu yang sudah add to cart, yang sudah view produk kita itu ke pembeli. Oke, itu teman-teman yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga tips tadi atau semoga informasi tadi bisa memberikan inspirasi bagi kalian, bisa memberikan ilmu bagi kalian untuk menangani pelanggan-pelanggan yang add to cart atau tambahkan ke keranjang atau view atau tanya tapi mereka nggak beli. Dan semoga terjadi pembelian atau transaksi setelah ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.